Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku sebenarnya bukanlah orang yang berniat melakukan ritual pesugihan. Aku sudah merasa cukup dengan kehidupan yang aku jalani. Tapi karena diajak oleh dua orang yang amat ku kenal baik, maka aku pun terlibat dalam permainan mereka. Yang ternyata mereka berdua hendak melakukan pesugihan dengan cara menjual sate gagak pada siluman. Kisah pelaku pesugihan gagak rimang. Kisah ini aku alami di tahun 2002 silam. Pada saat itu, aku diajak oleh Pak Kosnen dan Pak Wage untuk mencari burung gagak di pasar hewan. Namun aku merasa heran, karena yang mereka cari bukanlah burung gagak biasa. Burung tersebut kakinya 3 dan kakinya putih. Menurut mereka, burung tersebut namanya adalah gagak rimang. Aku yang merasa penasaran pun menanyakan tujuan mereka mencari burung aneh itu. Semula, mereka tidak memberitahu dan mencoba merahasiakan. Tapi karena terus kudesak, akhirnya mereka mengaku kalau gagak tersebut akan dijadikan ritual mencari uang. Karena rasa keingintahuan yang amat besar tentang tata caranya, aku pun akan mengikuti semua prosesnya. Sayangnya, burung yang kami cari tidak juga kami dapatkan. Tidak ada satupun penjual yang memelihara. Mereka juga tidak sanggup mendapatkan jika kami pesan. Kami bertiga memutuskan istirahat di kedai kopi sambil mencari jalan keluar demi terlaksana niat itu. Setelah ngobrol sana-sini, ditemukanlah jalan keluar atas ide dari Pak Kosnen. Dia mengajak menemui Mbah Pani yang tinggal di sekitar Candi Penataran. Menurutnya, Mbah Pani inilah yang bertindak sebagai juru kunci dalam melaksanakan ritual yang tentu saja tahu dan sanggup mencarikan gagak rimang itu. Dan kedua kawanku itu merasa sangat senang karena pemikiran mereka tidak mendapati masalah. Mbah Pani sanggup mencarikan segala persyaratan dengan mahar sekitar 9 jutaan kala itu. Mereka tinggal menunggu hari yang telah ditentukan untuk kembali menemui Mbah Pani di sekitar Candi Penataran. Sore hari yang ditentukan, kami bertiga menyambangi rumah Mbah Pani. Sesampai di sana, kami diberitahukan bahwa segala ubur-ambir sudah tersedia. Mbah Pani juga menjelaskan tentang hal apa saja yang harus dilakukan. Selain itu, Mbah Pani juga mulai menghitung untuk mencari hari baik dalam melakukan ritual. Menurutnya tidaklah boleh dilaksanakan di sembarang hari. Kalau ingin hasil yang sempurna, harus dipilih hari yang menurut hitungan Jawa jatuh pada tipe sandang. Seingatku, kala itu jatuh pada hari Selasa. Kami pun kembali pada hari yang telah ditentukan. Menjelang maghrib, kami sudah tiba di rumah Mbah Pani. Namun proses baru dimulai sekitar pukul 9 malam. Di salah satu kamar orang sepuh tersebut, kami mulai ritual dengan penyembelihan burung gagak, yang memang burung gagak tersebut memiliki 3 kaki berwarna putih. Melihat proses penyembelihan, aku merasa ada yang aneh dan mengerikan, yakni cara penyembelihan yang bagiku tidaklah wajar. Pisau yang dipergunakan untuk memotong bukanlah pisau biasa, melainkan kulit dari bambu apus yang disayat sedemikian rupa. Kami menyebutnya dengan nama wilah. Kemudian prosesi menyembelih yang membelakangi gagak juga aku rasa tidak lazim.
Namun meski hanya mengantar, aku tetap ikut fokus dalam mengikuti setiap tahapan ritual malam itu. Setelah disembelih, darah burung gagak yang dikucurkan di sebuah kendil tanah liat kecil disingkirkan. Dilanjutkan dengan mencabut beberapa bulu dari sayap dan ekor. Lalu dipergunakanlah sebilah kapak yang tampak sudah karatan untuk memotong burung gagak menjadi beberapa bagian. Yang jelas, semua dijadikan 9 tusuk sate. Sedangkan bulu gagak dimasukkan dalam kantong plastik, dicampur dengan beberapa bungkus menyan, bermacam kembang, candu, rokok kelobot, dan nasi yang semula adalah tumpeng kecil. Selain bahan-bahan tersebut, terdapat pula 3 bakul nasi yang telah diisi dengan uang berbagai pecahan. Yakni ada uang 20.000 di bakul pertama, 50.000 di bakul kedua, dan 100.000 di bakul yang ketiga. Sementara itu, darah yang berada di kendil kecil ditetesi dengan beberapa minyak wangi khas perdukunan. Ada jafaron, misik, apel jin, dan juga candu putih. Setelah semua siap, kami pun berangkat untuk melakukan ritual selanjutnya, yakni di Alas Paco. Lokasi ini dipilih karena menurut Mbah Pani yang merupakan warga sekitar Alas Paco, tempat ini merupakan pembuangan makhluk halus seluruh tanah Jawa yang telah dikalahkan oleh Syekh Subagir pada zaman dahulu kala. Sampai sekarang pun, petilasan Syekh Subagir masih ada di sekitar Candi Penataran, tepatnya di sebelah selatan Alas Paco. Alas tersebut juga sangat jarang dimasuki orang, meskipun siang sekalipun. Setiba di Alas Paco, kami memarkir motor sesuai arahan Mbah Pani. Setelahnya kami masuk ke dalam hutan dengan membawa ubur rampe di tangan masing-masing. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, tibalah kami di sebuah pohon beringin besar yang oleh Mbah Pani disebut sebagai kerajaan lelembut dan tempat pembuangan jin oleh Syekh Subagir. Di tempat tersebut, kami harus menunggu sampai pukul 11 malam. Sungguh suasana yang sangat mencekam, bukan hanya karena remang malam, yang bisa saja ada binatang berbisa mengintai, tapi juga karena suasana yang sangat sepi. Tidak ada satupun binatang malam yang mengeluarkan irama. Di satu sisi, Mbah Pani seperti menunggu sesuatu sambil berdiri bersedekap. Bersamaan dengan datangnya angin sepoi, kami diminta membuat bara api dengan arang yang tentu saja sudah kami persiapkan. Segera, kami melakukan perintah sang suruh kunci. Dan setelah arang sudah menjadi bara, kami semua disuruh menghadap ke utara untuk memulai ritual. Posisi kami berada di belakang Mbah Pani yang duduk menghadap perapian dan sejumlah sesajen. Mulutnya komat kamit membaca mantra yang sesekali ditiupkan pada bara api sembari menaburkan kemenyan. Disusul kemudian menaburkan bulu burung gagak serta semua ubur rampe. Aroma khas langsung menyeruak bersama kengerian yang membuat jantung berdegup semakin kencang. Asap yang keluar sangat tebal menyebar ke setiap penjuru, dipermainkan angin sepoi. Setelah itu Mbah Pani menaruh ketiga bakul nasi berisi pecahan uang secara sejajar. Menurutnya, uang tersebut adalah contoh bagi genderuwo yang akan membeli sate gagak rimang. Setelah selesai dengan mantra-mantra, Mbah Pani menyuruh kami mendekat di sampingnya sambil memegang secara bersama-sama uang selembar 100.000 yang diberikan. Namun aku tidak ikut ritual itu dan tetap memilih duduk di belakang mereka. Ritual dilanjutkan dengan membakar semua bulu gagak, dan barulah sate gagak dipanggang. Tidaklah dibutuhkan sampai matang, yang penting sudah tercium aroma khas sate. Yang 4 tusuk dilempar oleh Mbah Pani di 4 penjuru, yang dimaksudkan sebagai bonus atau sate gratis bagi bangsa genderuwo. Disinilah keanehan mulai terjadi. Aku sama sekali tidak mendengar suara sate tersebut jatuh. Disusul kemudian muncul suara anjing melolong bersahutan dari kejauhan. Suara monyet yang sahut menyahut juga terdengar riuh di sekitaran hutan.
Sesaat setelahnya terdengar suara keras seperti tanah longsor, yang membuatku seperti bergoyang dengan sendiri. Dan tidak seberapa lama, pemandangan mengerikan benar-benar terlihat nyata. Tampak sesosok tinggi besar berbulu lebat muncul dan bertanya, "Menungso, jalur kepiro sate gagakmu?" Oleh Mbah Pani dijawab, jika dia meminta dibayar dengan uang yang dipegang oleh Pak Waki dan Pak Kusnil sebanyak-banyaknya. Seketika, uang 100 ribuan berjatuhan tepat pada bakul yang telah dipersiapkan, tapi tidak sampai penuh. Lalu Mbah Pani mengambil satu tusuk sate, diberikan pada sosok menyeramkan tersebut. Sesaat setelah sosok itu lenyap, muncul lagi sosok yang lain. Wujudnya sama. Hanya saja kedatangan genderuwo ini dengan ditandu dan diikuti beberapa pengawal mirip pasukan. Setelah terjadi tawar-menawar dengan Mbah Pani, uang pun berjatuhan dan lebih banyak membludak memenuhi bakul. Pecahannya pun beraneka ragam. Ada pecahan 20 ribuan, 50 ribuan, dan 100 ribuan lengkap. Aku langsung berpikir, berapa puluh juta uang yang datang begitu cepat itu? Menurut logika, kalau pecahan 100 ribuan memenuhi satu bakul saja, mungkin jumlahnya ada 100-an juta, belum pecahan yang lain. Setelah ditunggu beberapa lama dan uang tidak jatuh lagi, Mbah Pani menyerahkan semua sate gagak yang tersisa pada sosok genderuwo yang ditandu. Sosok itu pun langsung pergi dan lenyap bersama pasukannya di keremangan malam. Mbah Pani menghela nafas panjang sambil mengusap keringat. Setelah itu, dia menyuruh membungkus semua uang serta bakul dengan kain mori yang sudah kami persiapkan. Kemudian kami pun beranjak dengan hati puas dan tentu dengan senyum yang lebar. Setiba di rumah Mbah Pani, kami beristirahat sambil menenangkan diri. Akan tetapi Mbah Pani menyuruh kami agar segera pulang. Dia memerintahkan agar kami melakukan kamanungsan, atau uang jangan dipegang dulu sampai pagi menjelang, dan juga kami dilarang tidur. Setelah matahari muncul, barulah uang tersebut bisa dibagi dan bisa dipergunakan. Kowe wis kadung jegur, berarti sithik akeh kowe bakal melu ngrasake, ucap Mbah Pani padaku sebelum motor melaju. Tentu saja ucapan itu membuatku menjadi tidak tenang. Tapi aku tetap yakin, jika niatku bukanlah untuk pesugihan, maka Tuhan pasti tahu niatku itu. Pak Waki dan Pak Kosnin menjadi orang yang banyak uang. Aku sendiri menolak setiap kali diberi rezeki oleh mereka. Aku tetap fokus pada pekerjaanku yang semakin menjanjikan. Sayang seribu sayang, yang didapat oleh kedua kawanku itu tidak dipergunakan di jalan yang semestinya. Mereka seperti lupa daratan, hingga akhirnya uang tersebut habis untuk berfoya-foya menurutkan hawa nafsu mereka. Mungkin itu sudah menjadi satu jalan, bahwa ada hawa tersendiri dari uang yang didapat. Setelah benar-benar kehabisan uang, mereka pun berniat melakukan ritual gagak rimang kembali. Tapi keanehan terjadi setelah mereka melakukan ritual sate gagak yang kedua. Uang di dalam bakul yang mereka bawa, di keesokan paginya, berubah menjadi bunga segar sebakul penuh. Menurut kesaksian mereka, sekitar pukul 3 pagi, mereka tidak kuat menahan kantuk hingga tertidur beberapa menit. Setelah dikonsultasikan dengan Mbah Pani, orang sepuh itu menjawab dengan bijak bahwa masalah rezeki sudah ada yang mengatur dan kita semuanya mampu berusaha. Merasa tidak puas, Pak Waki dan Pak Kosnin kembali melakukan ritual untuk ketiga kalinya. Tapi entah permainan Mbah Pani atau memang belum rezekinya, uang itu berubah menjadi bunga kembali. Padahal,
Aku yang kembali diikut sertakan dalam ritual ketiga ini, ikut begadang semalaman tidak tidur, menjaga uang dalam bakul. Tetapi nyatanya uang itu raib entah kemana. Yang ada hanya bunga yang ikut terbungkus saat ritual semalam. Kali ini alasan Mbah Pani adalah pagar gaibnya kurang kuat, sehingga dibegal perdanyangan. Setelah itu, beberapa kali Pak Waki dan Pak Gosnen coba melakukan pesugihan gagak rimang di lain wilayah, tapi tidak sekalipun pernah berhasil seperti awal. Pada akhirnya, kemiskinan kembali mereka rasakan, dan mereka pun kembali menggeluti usaha yang ditekuni sebelumnya. Anehnya, rezeki mereka seolah tidak jalan. Mereka merasa seret dalam hal keuangan. Dan aku sendiri terkena imbas akan hal itu. Usahaku yang semula menjanjikan dan berada di atas, perlahan surut dan ekonomiku juga seret. Sampai-sampai istriku turun tangan dalam menafkahi keluarga. Suatu pengalaman yang membuatku sangat menyesal. Itulah kisah nyata yang aku alami sendiri. Di sini aku bisa mengambil hikmah bahwa setiap manusia punya rezekinya masing-masing. Bahwa usaha terbaik yang bisa dilakukan adalah mencari nafkah dengan jalur yang benar sesuai arahan agama. Bahwa uang dari alam gaib tidaklah menjadikan berkah bagi siapapun. Maka hindarilah melakukan persekutuan dengan bangsa gaib. Kowe wis kadung tegur, berarti sithik akeh kowe bakal melu ngrasake. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di pungkasane andap kersanengku